Kembali lagi di Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV dengan tamu istimewa kami hari ini, Owner Warkop Haji Anto. Baik Pak Haji, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus karena kita harus melalui jeda dulu. Nah, yang viral kemarin Pak Haji, saya lihat ada Presiden Jokowi memutuskan untuk datang ke Kota Kendari dan ternyata pilihan untuk tempat ngopinya tidak lain ke Warkop Haji Anto. Bagaimana itu ceritanya Pak Haji? Alhamdulillah, artinya ceritanya itu bermula dari ada WA masuk. WA masuk. Saya baca WA. Ini kan antar presiden tidak ini. Iya betul. Nah, ini. Seorang presiden. Ya. Ternyata itu adalah salah satu tim. Timnya beliau. Ya, mungkin tim dari Pas Pampres atau tim Advan, ada istilahnya dulu tim Advan itu. Iya, iya. Setelah Pas Pampres ada lagi tim yang lain. Jadi ya saya ini juga harus menyikapi WA itu. Ya, terus ditambah lagi dengan teman-teman. Teman-teman yang sering nongkrong minum kopi ini kan dari HIPMI. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yeah. Nah, itu juga menyuarakan itu. Jadi ya saya ini semakin percaya bahwasanya Pak Jokowi ini mau mampir di warung kopi Haji Anto. Nah, kedatangan Pas Pampres itu ke Haji Anto 2 atau Triping itu rupanya bukti serius. Karena rumah kami itu disadap atau diperiksa. Ya, semua biar comberan itu juga diperiksa atau dideteksi. Nah, terus kedatangan Panglima, Masya Allah. Pangdam Hasanuddin. Sampai ketemu langsung dengan Pak Haji. Ketemu langsung. Nah, itu sinyal kalau presiden betul-betul datang. Serius gitu ya. Kehadiran Panglima sehari sebelum kunjungan Pak Presiden. Jokowi, ya. Presiden. Jadi setelah Panglima ada di warung kopi, ada Kapolda, ada Danren, ya saya sendiri orang sipil. Iya betul. Yang ngopi satu meja ini para jenderal ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ya. Ini tentunya pengalaman yang tidak terlupakan. Pengalaman tidak terlupakan. Karena saya dicari sama Panglima, Kapolda mana Janto sebagai owner. Masya Allah. Yang nantinya akan dikunjungi Pak Presiden. Ya, alhamdulillah ngopi. Ya. Setelah itu adalah seorang tim Advan lah kalau saya bilang. Saya berkesan sekali. Dia bilang Pak Haji berdoa ya. Nah, jadi berdoa sampaikan ke orang tua, ibu dan bapak. Nah, saya bilang ibu saya masih ada, bapak tidak ada, nih sudah almarhum. Dia bilang sampaikan ke orang tua. Masya Allah. Jadi kabar gembira ini harus orang tua tahu. Masya Allah. Iya, Nah, iya. jadi supaya orang tua berdoa. Iya. Karena jangan kecewa kalau acara ini dibelokkan. Betul. Nah, itu ya banyaklah di tempat lain itu. Sudah disetting sedemikian rapi, ternyata Pak Presiden tidak berkenan hadir atau dibelokkan. Makanya orang tua harus mendoakan kita. Betul. Jadi saya sampaikan kepada ibu saya, kepada mertua saya, karena belum ada juga di Kota Kendari. Nah, ini alhamdulillah atas kuasa Allah Pak Presiden benar-benar berkunjung. Luar biasa. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga buat Iya, saya keluarga. Betul. Buat brand usaha saya. Iya pastinya. Nah, iya. Luar biasa ya, perlu tepuk tangan dulu dong. Karena satu-satunya warkop yang memang langsung Presiden Jokowi ngopi di situ gitu ya. Saya sempat melihat, Masya Allah luar biasa sekali. Ini tentunya betul tadi dikatakan Pak Haji, tidak hanya menambah branding Warkop Haji Anto menjadi lebih luar biasa lagi. Tapi ini menjadi suatu hal yang viral dan menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Tidak hanya untuk Pak Haji, tapi juga untuk keluarga besar. Gitu ya, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita bergeser sedikit perbincangan ke keluarga. Nah boleh tahu Pak Haji, putra putri semua berapa? Putra 2, putri 2. Nah, putra 2, putri 2. Akankah nanti Pak Haji mengkader putra putrinya untuk menjadi penerus, misalkan melanjutkan usahanya Pak Haji, atau memang silahkan saja mereka memilih jalur bisnis atau profesi yang mereka geluti masing-masing, atau memang Pak Haji sudah menyiapkan di antara keempat ini akan menjadi penerus usaha Warkop Haji Anto? Ya, saya selaku orang tua
ya kalau dari segi niat pasti kita ini berniat. Berniat. Bagaimana bisnis atau usaha yang kita bangun ini itu ada regenerasi. Regenerasi. Ada pelanjut. Betul. Itu kenapa susah payah kami membangun fondasi usaha. Kalau tidak ada yang lanjutkan kan sia-sia juga. Iya, iya. Ya, masa kita yang bangun, orang lain yang menikmati. Betul, ya, betul. Itu. Tapi terpulang lagi kepada cita-cita, saya juga sadar bahwasanya hidup itu pilihan. Pilihan. Ya, meskipun saya ini punya talenta sebagai seorang pengusaha, kalau anak saya memilih jalan yang lain, saya tidak bisa paksa. Iya, iya betul. Ya, yang penting saya sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak itu, karena saya dari kalangan usaha itu bagaimana jiwa bisnis. Jiwa bisnis itu ya sejak kecil itu dibiasakan dilibatkan. Ya, persoalan nanti dia setelah dewasa apakah mau menjadi pebisnis itu pilihannya. Ya, saya sebagai orang tua hanya membekali anak pendidikan. Betul, betul. Karena tanpa pendidikan anak-anak itu tidak bisa berbuat. Iya, betul. Tidak ada ilmunya lagi Pak Haji ya. Ya. Mungkin ya saya selaku orang tua dari 4 anak ini saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada generasi saya atau anak saya yang mengikuti jejak saya. Kalau perlu melebihi daripada saya. Oh harus. Iya, tapi saya tidak memaksa. Iya. Karena ya kita sebagai orang tua melihat perkembangan zaman ini, ya, rada-radanya anak ini zamannya beda dengan kita. Iya betul. Anak-anak ini lebih lebih pintar lah, saya mengatakan begitu. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak menggurui. Iya, memaksakan juga tidak boleh ya. Ya tidak boleh karena anak-anak punya pilihan. Punya pilihan. Baik Pak Haji. Pak Haji ini kan sekarang usahanya spesifik ya, warkop gitu. Nah, kira-kira Pak Haji kepikiran nggak sih untuk membuka cabang usaha kuliner yang lain? Misalkan restoran atau mungkin ya mengembangkan usaha yang lain yang tidak hanya spesifik mengurusi warkop saja gitu. Ada nggak Pak Haji? Sebenarnya kalau dari segi hati ya, iya. Banyak sih di hati dan pikiran. Keinginan untuk ya, membuka. Terbesik di hati dan pikiran banyak. Tapi saya juga selalu punya prinsip bahwasanya kita ini manusia itu harus fokus. Fokus. Ya, karena apa gunanya banyak jenis usaha tapi tidak ada yang fokus. Tidak ada yang fokus. Nah ini, jadi kalau saya tidak munafik ya, kita juga punya rencana punya bisnis yang lain pastilah. Pasti. Tapi ya saya untuk sementara ini masih fokus di warkop. Kenapa? Kata fokus itu saya yakini. Ya kita memotret saja kalau gagal fokus hasil gambar tidak bagus. Benar, betul. Nah, itu analogi yang bagus, betul. Jadi ya, bisnis itu kalau mau sukses harus fokus. Harus fokus. Jangan terlalu banyak melangkah ternyata tidak maksimal juga, apa gunanya. Jadi biar satu kalau fokus dan bisa dipertahankan insya Allah. Apa gunanya 1000 kalau tidak ada juga gunanya, umpamanya tidak memberi manfaat. Iya. Ya, itu mungkin prinsipil sekali kalau saya fokus. Fokus, iya. Karena dengan kefokusan Haji Anto inilah yang akhirnya membawa warkop Haji Anto dari 2007 menjadi 3 cabang di tahun 2022. Nah, sekarang kita berbicara tentang pandemi, Pak Haji. Ya kan semua pelaku usaha mengalami jatuh bangun selama pandemi ini, dan tentunya juga pasti dirasakan oleh warkop Haji Anto selama pandemi ini. Tidak boleh orang berkerumun, kemudian warkop restoran semua tutup gitu. Pengalaman Pak Haji menghadapi era pandemi kemarin itu bagaimana Pak Haji? Pengalaman saya menghadapi pandemi itu ya di awal-awal pandemi sampai di puncak-puncak pandemi itu sangat terasa di warung kopi atau semula bisnis kuliner. Karena betapa takutnya masyarakat untuk berkerumun, betapa ketatnya peraturan pemerintah yang diberlakukan. Jadi ya kami juga selaku pengusaha harus ikut aturan. Bahwasanya bagaimana itu menjaga jarak, kursi itu diatur. Betul. Ya bagaimana menyediakan fasilitas itu sanitizer. Ya masker. Ada banner. Nah, jadi kita ikuti.
Ya, karena apa namanya, memang masyarakat yang takut untuk berkerumun. Jadi kami juga tetap juga buka meskipun itu dengan peraturan pemerintah, jam-jamnya juga itu diatur. Prokesnya juga ketat. Prokesnya ya. ketat ya, karena petugas prokes itu keliling kota. Jadi sering mampir mengecek pengunjung, karena memang angka COVID di tahun kemarin itu memang tinggi ya. Jadi itu ya Pak Haji, Ya. sempet nggak ada imbas ke usahanya Pak Haji, misalkan pengurangan karyawan atau apa begitu, imbas dari pandemi ini? Karena kalau saya melihat pelaku usaha yang lain itu sampai harus menutup usahanya, ada karyawan yang dirumahkan, itu kira-kira ke Warkop Haji Anto ada nggak dampak seperti itu? Ada, ya kami juga sempat merumahkan karyawan. Kebetulan karyawan kami juga itu kan domisilinya tidak jauh dari kota Kendari. Jadi kami memberikan pemahaman untuk segera ke kampung. Dan memang diminta sama orang tua mereka bahwasanya jangan dulu ditinggal di Kendari, di kampung saja, karena Takut gitu ya? di Kendari itu ada virus. Nah itu, jadi ya seiring itu karyawan juga pulang ke kampung. Jadi memang usaha sangat berdampak sekali Usaha waktu itu. berdampak sekali ya. Semua pelaku usaha memang terkena dampaknya ya, dan pastinya juga usaha kuliner. Tetapi alhamdulillah karena mungkin pengalaman Pak Haji yang sudah sangat matang di dunia usaha kuliner khususnya Warkop ini, alhamdulillah bisa dilewati ya, alhamdulillah. Nah mungkin di pertanyaan terakhir Pak Haji, untuk para pelaku usaha, para pelaku bisnis yang masih awal melangkah gitu ya. Sementara Pak Haji kan sudah makan asam garam dalam dunia bisnis, sudah melewati jatuh bangunnya menjadi seorang pebisnis. Karena kita tahu kalau menjadi seorang pebisnis itu tidak boleh kita berputus asa, ya kan? Rugi sedikit tutup. Kemudian persaingan banyak bermunculan, kita tidak percaya diri. Itu kan tentunya tidak boleh gitu. Nah, ada nggak saran, nasihat, tips dari Pak Haji untuk saya, untuk pemirsa Sultra TV di rumah, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang pengusaha yang tangguh, yang tidak pantang menyerah, dan menjadi seorang pengambil resiko yang kuat gitu. Silakan Pak Haji. Ya, kiat-kiat dari saya ya selaku pengusaha yang sudah belasan tahun lah ini. Itu untuk pemula atau generasi muda, bahwasanya kalau mau jadi pengusaha yang sukses, utamanya di segi usaha kuliner, pertama adalah keyakinan. Ya, kalau kita sudah yakin, melangkah dan fokus. Nah, kenapa fokus? Ya, karena kalau tidak fokus itu bisa gagal. Ya, jadi contohlah buka warung kopi. Ya, jangan cengeng, artinya sepi pembeli tutup. Ya, hujan dikit, jadi jangan. Harus tangguh. Tangguh dalam arti kata ya kuat. Ya, mentalnya mental baja. Dan jadi kalau sudah niat untuk jadi pengusaha, ya jangan lagi berpikir untuk menjadi yang lain. Maksudnya jangan lagi mau menjadi karyawan, jangan lagi mau menjadi ASN. Jangan lagi mau menjadi ABRI, itu yang membuat tidak fokus. Jadi kalau menjadi seorang entrepreneur, ya entrepreneur, jadi pengusaha, jangan mendua. Ya, jadi kalau mendua ya hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kalau memang mau jadi pengusaha, entrepreneur ya entrepreneur yang tangguh, yang yang solid, yang kuat. Mungkin itu dari saya, Bu. Wah, selalu tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Baik pemirsa Sultra TV di rumah, kita akan menyampaikan 3 poin penting dari closing statementnya owner Warkop Haji Anto, bahwa ketika kita ingin memutuskan menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, maka kita harus yakin. Setelah yakin kita harus melangkah, dan setelah melangkah kita harus fokus, dan tambahannya kita jangan mendua. Ya kata Pak Haji Anto, jangan mendua, harus fokus. Nah Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan
apa yang tadi sudah disampaikan, ilmu, sharing, kemudian motivasi dan inspirasi dari Pak Haji Anto bisa menjadi motivasi juga buat saya, buat pemirsa Sutra TV di rumah. Hayu sama-sama kita menjadi seorang pengusaha dengan memaksimalkan 4 ya tadi. Sekali lagi saya ulangi ya, silahkan dicatat. Kita harus yakin, melangkah, fokus dan jangan pernah mendua. Terima kasih Pak Haji kehadirannya di studio kami hari ini. Selamat berpuasa, salam untuk keluarga besar dan insya Allah dipertemukan lagi dalam agenda silaturahmi yang lain. Dan untuk pemirsa Sultra TV di rumah, perbincangan santai bersama Haji Anto kami akhiri, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk tidak hanya pemirsa Sultra TV di rumah tapi untuk semua masyarakat ya yang turut menyaksikan tayangan kami di sosial media kami. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam program Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama tamu-tamu istimewa yang lain. Akhirul kalam, wa rasulillah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta izilu wa goli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Rafiq Aini. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Rafiq Aini.
Ya Mu'ayyad ya Mumacan, ya Imam al-Qiblatain, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.